Ya, kita tahu bahwa Rasulullah itu orang paling dermawan, tapi di bulan Ramadan katanya sedekahnya seperti angin, ya, berterbangan ke sana kemari. Semua mendapatkan dampak dari semangat sedekahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbil mayamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak terasa kita sudah memasuki suatu bulan atau waktu di dalam tahun-tahun kehidupan kita yang paling penting dipandang dari sudut kita sebagai seorang hamba, seorang muslim, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu begitu penting sehingga dia disebut sebagai syahrullah. Bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya menurut sebagian arif, kata Ramadan sendiri itu merupakan nama Allah. Sehingga seorang arif seperti Ibn Arabi misalnya mengatakan jangan hanya menyebut Ramadan, tapi sebutlah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Karena kalau kita sebut saya berpuasa waktu Ramadan, itu menjadi tidak tepat karena Ramadan itu adalah namanya Allah. Tapi saya berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kalau segitu penting nama dari bulan yang kita akan masuki itu, tentu ada makna yang dalam, ya. Dan memang menurut para ahli, kata Ramadan berasal dari sebuah kata bahasa Arab namanya ramad, itu artinya panas terik, ya. Nah, kemudian kita bertanya, kok bulan suci ini diberi nama bulan panas terik, kenapa gitu ya? Dan itu panas terik yang datang setelah sebelumnya musim hujan. Sehingga hari-hari seperti sekarang ini dalam bahasa Arab dari apa yang saya baca disebut Ramadhi. Ramadhi itu suatu saat ketika panas terik belum datang, tapi sudah terasa aromanya, sudah terasa bau-baunya. Jadi masa kita ini masa Ramadhi, ketika kita akan memasuki suatu bulan yang memiliki ciri ramad atau panas terik, ya. Bisa saja itu dikaitkan dengan misalnya sejarah bahwa biasanya bulan Ramadan itu datang ketika udara sedang panas terik, tapi jika kita pelajari apa yang dikatakan kaum arif bahwa kata Ramadan itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada makna batin dari kata Ramadan itu selain makna fisiknya, ya. Panas yang dimaksudkan di sini adalah perasaan panas yang muncul akibat gesekan antara keinginan berbuat baik dan hawa nafsu yang selalu ingin melakukan sesuatu yang sebaliknya. Bukankah dikatakan dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa, tentu jiwa rendah, itu selalu mendorong-dorong untuk berbuat keburukan. Nah, sementara di bulan Ramadan, itu kita diminta untuk melakukan segala macam kebaikan. Nah, bayangkan dua kekuatan ini, yang satu kekuatan kebaikan, yang satu kekuatan keburukan, mau atau dalam keadaan bergesekan, bertempur, saling tarik, saling dorong, menimbulkan panas. Ya, panas itulah yang disebut sebagai atau dirujuk sebagai ramad. Nah, kalau di dalam keadaan sehari-hari, panas itu adalah perasaan kesusahan ketika kita berpuasa itu. Tidak makan, tidak minum, diganggu orang tidak boleh marah, diprovokasi orang tidak boleh terprovokasi, kemudian suami istri dilarang berdekatan dalam arti berhubungan suami istri, dan berbagai larangan-larangan yang lain, serta juga anjuran untuk berbuat kebaikan, misalnya sedekah.
Ya, kita tahu bahwa Rasulullah itu orang paling dermawan, tapi di bulan Ramadan katanya sedekahnya seperti angin, ya, berterbangan ke sana kemari. Semua mendapatkan dampak dari semangat sedekahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ketika orang itu bersedekah, ya, apalagi kalau kita semua ini masih dalam keadaan belajar, tentu tidak mudah. Inginnya kalau bisa tidak bersedekah, uangnya ditabung saja. Inginnya kalau bersedekah tidak terlalu banyak, supaya tabungan kita masih banyak. Nah, ini diminta meniru Rasulullah yang sedekahnya seperti angin. Artinya kalau orang betul-betul bersedekah di bulan Ramadan, kemungkinan di akhir Ramadan hartanya berkurang cukup banyak. Ini lagi-lagi terjadi pergesekan, terjadi perlawanan di antara dua kekuatan, ya. Makanya disebut sebagai bulan Ramadan. Nah, tapi mengingat sengitnya pertempuran antara kebaikan dan keburukan di bulan Ramadan ini, maka Allah SWT memberikan janji imbalan yang tidak terbatas. Ya, di dalam hadis yang biasa dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Malah ada yang menyebut wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dilandasi iman dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni darinya dosa-dosa yang telah lampau, bahkan dosa-dosa yang akan datang, karena diharapkan seseorang yang melewati satu Ramadan saja dengan iman dan ihtisab, itu dia akan mengalami transformasi yang menyebabkan dia akan menghindar dari dosa-dosa besar. Sementara Allah SWT pasti mengampuni dosa kecil, ya, sehingga akhirnya semua dosa yang sebelumnya maupun sesudahnya itu diampuni oleh Allah SWT. Nah, kalau sudah orang kemudian meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan suci, ya, artinya apa? Dia siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Ya, tidak mungkin kita bisa menghampiri sesuatu yang suci kecuali kita juga dalam keadaan yang suci. Tidak mungkin kita bisa melihat yang suci kecuali kita melihatnya dengan pandangan yang suci, ya. Makanya di dalam hadits qudsi yang agak panjang, di salah satu potongannya Allah SWT mengatakan apa? As-shaumu li wa ana adzibih. Ya, itu kalau di dalam pemahaman yang biasa, hadits qudsi ini atau potongan hadits qudsi ini dimaknai sebagai puasa itu untukku dan akulah yang memberi pahalanya. Nah, sebetulnya setiap orang sudah bisa bertanya apakah ini terjemahan yang tepat. Bukankah semua pahala itu memang dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu ketika Allah mengatakan khusus puasa ini untukku dan aku yang memberikan pahalanya, ada makna lain. Dan memang kaum arif mengatakan wa ana adzibih, itu artinya dan akulah imbalannya. Artinya apa? Bahwa jika orang berpuasa dengan benar, betul-betul siap untuk menanggung rasa panas terik, bukan saja rasa panas terik fisik, tapi rasa panas terik batin, ya, karena berbagai perjuangan yang harus dilakukan, berbagai pengorbanan yang harus dilakukan, maka tentu saja dia akan menjadi orang yang setelah menang dari perjuangan itu menjadi layak untuk bertemu dengan Allah SWT. Inilah makna dari hadits qudsi itu, yaitu dengan puasa yang sukses, puasa yang makbul, diterima oleh Allah SWT, maka kita siap untuk bertemu dengan Allah, sehingga Allah mengatakan seolah-olah tak ada halangan bagimu untuk menghampiriku, ya, sehingga kamu bisa menemuiku, karena Allah SWT memang mengatakan bahwa siapa yang menginginkan pertemuan dengannya, hendaknya dia beramal soleh. Dan di dalam bulan Ramadan ini, intinya adalah beramal soleh, yang di dalamnya pahala-pahala dari amal soleh itu dilipat gandakan, sehingga pada akhirnya
ketika mizan diletakkan di depan kita dan amal baik serta amal buruk kita ditimbang, kita memiliki amal baik yang lebih besar, ya, amal buruk itu tertutupi oleh amal baik kita menjadi orang yang fitri kembali, dan kemudian bisa mendapatkan janji Allah SWT, yaitu bertemu dengannya. Bertemu dengan Allah itu berarti memasuki surganya Allah yang paling tinggi. Hanya orang-orang yang berada di makom yang paling tinggi dari surganya Allah SWT yang bisa bertemu dengan Allah SWT. Ya. Salah satunya tentu saja yang merupakan tema dari Ramadan Talk kita pada tahun ini adalah juga memaafkan orang. Ini juga adalah sesuatu yang paling sulit tapi paling penting. Karena kegagalan memaafkan orang itu biasanya diciptakan oleh rasa kebencian yang berkobar-kobar di dalam hati. Ya. Dan tidak mudah melawan kebencian ini, maka orang yang bisa memaafkan orang lain adalah orang yang bisa melawan kebencian yang berkobar-kobar di dalam hati. Dan bulan Ramadan adalah satu bulan yang melembutkan hati kita, melembutkan jiwa kita, memberi ruang yang luas bagi kita untuk terdorong berbuat kebaikan, termasuk juga memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Dan dengan cara itu mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah menjadi baik, ya, seperti saya sampaikan di awal-awal tadi, dan hubungan kita dengan manusia juga akan menjadi baik, ya. Apalagi itu kecuali bisa disebut sebagai surga di dunia. Sehingga sesungguhnya jika kita betul-betul berpuasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka surga batin, surga hakiki, surga ukhrawi insya Allah menunggu kita. Tapi bahkan tanpa menunggu mati pun, dengan segala transformasi yang terjadi pada diri kita karena kita berpuasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, sudah akan memberi kita cita rasa surgawi dengan hidup di dunia yang dipenuhi cinta kasih, dipenuhi amal-amal baik, dipenuhi silaturahim dengan manusia di sekeliling kita, dihindarkan dari kebencian, punya tak terbatas stok memaafkan kesalahan orang lain, siap berkorban untuk kepentingan orang lain, membahagiakan orang lain. Itulah semua adalah produk dari beribadah puasa di bulan Ramadan yang kita harap-harapkan. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita petunjuk tentang bagaimana puasa yang paling benar, memberi kita hidayah tentang jalan atau cara yang harus kita tempuh di dalam menjalani puasa bulan Ramadan yang paling lurus. Dan Allah SWT memberikan taufiknya, memberikan satu kesempatan, kemungkinan bagi kita untuk betul-betul di bulan Ramadan itu bisa hidup sesuai dengan apa yang Allah harapkan kita atau cara kita hidup di puasa bulan Ramadan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.